Mari evaluasi, dihisab, apakah kita pengamal Wahidiyah ini sudah sesuai dengan apa yang diperjuangkan Mbah Yai. Kalau tadi istilah perjuangan, baik generasi pertama, kedua, atau generasi ketiga anak-anak kita ini yang sekarang menangani Rubuh Samah malam hari ini, yaitu remaja. Kalau remaja ini generasi ketiga mungkin, kalau dinisbatkan dengan perjalanan yang awal tahun 63, punya anak generasi kedua saya, adik anak saya ketiga, dan remaja ini ketiga menangani ini yang ditangani pada waktu seperlah menghebohkan. Bok nangani perjalanan Wahidiyah, mengalami bab makrifat, pernah jadi boh. Kok enek bocah cilik di bulan sambel, luar biasa tahun 63. Karena memang pada saat itu ini ilmu sangat dirahasiakan, tidak setiap ulama mau membuka seterbuka secara kajian tekstual, kajian lafdiyah maupun kontekstual, kajian atau kefahaman jarang. Sehingga ketika Mbah Yai membuka bab usul di tengah masyarakat, berapa? Bahkan dulu thariqah itu belum bisa. Kalau belum umur 40 nggak boleh bayat thariqah. Mungkin di sini ada saudara kita thariqah. Alhamdulillah diperjuangkan Mbah Yai dengan sistem dan metode yang disesuaikan dengan cara dan zaman. Wahidiyah disusun Mbah Yai metode sangat simpel, sederhana, efektif, mudah diamalkan, efektif, mudah dirasakan. Ini pengamal makin lama bertambah, makin tambahnya. Kesalahpahaman di mana-mana. Alhamdulillah setelah sekian puluh tahun setelah menjelang wafat Mbah Yai sudah mulai difahami bahwa usul sebenarnya hak setiap manusia yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pada saat dulu sulit di thariqah sampai ada larangan kalau umur 40, kalau istri aja tidak boleh tahu yang asli, di beat. Si lanang itu beat thariqah, si itu tidak boleh tahu apalagi tangganya. Sangat sekret sekali, sangat rahasia sekali. Tapi kita tidak pernah mengkaji, ngapain sih kok dirahasiakan itu? Apa karena angel usul atau karena yang lain? Menurut kajian saya, baunya thariqah lahir di Timur Tengah. Di Timur Tengah ada negara Islam, bukan negara Pancasila seperti kita. Sehingga paham agama yang menguasai mesti menggilas paham yang tidak dikuasai. Seperti Wali Songo. Wali Songo pahamnya menggilas Siti Jenar. Alasannya adalah juga doktrin, tapi sebenarnya itu politik semua itu. Timur Tengah sama. Al-Khalaf berantas. Karena juga penguasa ini adalah pahamnya berbeda. Begitulah perjuangan itu. Wahidiyah tahun 63 muncul juga tidak diterima oleh masyarakat. Hanya pada waktu ulama-ulama itu bukan pemerintah, sehingga tidak menggiles. Ya paling-paling membetengi jangan Wahidiyah, mana gendeng. Jangan Wahidiyah nggak bagus, paling begitu. Seandainya negara Islam dan pahamnya mesti digiles. Itu. Ini antara lain. Nah, akhirnya kebijakan Sahibut Thariqah untuk menyelamatkan thariqahnya dan pengamal-pengamal thariqah daripada dimusuhi, ditentukanlah, disyarati oleh sang guru di bi'at. Jangan sampai dengar dicekal negara itu nanti. Itulah maka di bi'at. Wah, gak ada rahasia ini, rahasia. Tapi tidak diberitahu latar belakangnya. Pokoknya di bi'at coba omong-omongnya wong. Muridnya kudu manut. Tadi kalau mayat diambil Rasul tadi gak ngomong. Di antaranya ada rahasianya di samping
sulitnya sendiri bab usul pada Allah. Apabila tidak tepat menyampaikan, menjadi kacau balau tentang keimanan itu sendiri. Banyak kacau balau orang pelajari tauhid itu dikejawen, diengke, saat diri salat dan sebagainya. Aku salat daim, salat gaib. Kacau inilah menjadikan ahli thariqah melarang untuk dipelajari. Di sana adalah latar belakang politik. Ini sejarah korban al-khatmati as-suhrawati al-maktul itu juga dibeleh gunune itu sama saja ya. Wahidnya tidak sampai di situ karena Indonesia pada itu bukan negara Islam, negara Pancasila, sehingga Pancasila melindungi semua aliran yang ada. Nah, kalau toh ada ulama setuju, ini hanya perbedaan pendapat yang ulama yang tidak bisa satu dengan yang lain. Ini. Yang kedua, mengapa? Karena metode yang dipakai thariqah sangat sulit, lama. Zikir 11.000, 12.000 sulit. Apalagi kalau tambah guru. Di Kedung Muri ada namanya Heri. Sekarang pakai Depak, anak dari Pagarawan. Dulu sebelum dewasa dia mondok di Tembilang, dia sarjana tarbiyah, insyaallah tarbiyah, anak Pagarawan. Pada saat saya safari ke Sumatera, di pernah ada anak setengah stres. Saya tanya dengan masyarakat sana, oh ini dulu agak parah, ya, agak gila. Apa? Sejarahnya dia mempeng zikir jahri, Allah zikir jahri, ada lisan, ada qalbi. Ini betul kalau qalbi siri wis gak enak lafal ya, lagi ngelafal jahri Allah temen itu lama sederhana ini masyarakat gitu. Anda mau ketemu saya, sebaiknya Anda berhenti membaca zikir itu karena kamu tidak punya guru. Sekarang diam, tidak usah baca. Kalau mau ya Sayyidi ya Rasulullah, penyerah ya, sembuh kamu nanti. Anaknya akhirnya mengikuti dulu, dan itu tetap kamu tidak usah berzikir sebelum sembuh. Terus hanya ya saya bahkan baca kamu itu waktu tidak perlu. Ya saya ditok, harus sembuh anak. Sekarang berdebat. Nanti kalau ingin ketemu bisa di Kediri, apa dia punya sejarah itu? Nah, ada. Nah, karena sulitnya ini, karena apa? Banyak syaitan masuk. Maka waqsaruhum minal majnubin, ini kecampuran anak jinnya. Waqsaruhum, tapi ada yang ya, terkadang kot yakunu, terkadang ada yang tidak. Ya waqsaruhum, mesti walaupun keramat bagaimanapun, ini kecampuran. Karena orang jahat mengatakan jiwa tidak normal. Orang yang tidak normal jiwanya tidak mantap, mudah dimasuki jin. Orang susah, gampang, ganteng. Lah orang jahat itu jiwanya labil, pikirannya tidak stabil, maka mudah. Hanya agak beda sedikit. Tawuyur, tawuyur kan Allah ya. Yang timbul dari jahat dan timbul dari yang lain, walau sama-sama kecampuran berbeda. Bagaimana membedakan? Ya, kalau tidak ahli tidak bisa, saya sendiri juga tidak bisa. Ya katanya saya itu juga. Nanti tahu-tahu ya ini orang gendeng dan tambah mungkin tidak bisa nambah orang gendeng. Jadi enak ngomong saya tidak tahu aja daripada dia orang nambah orang gendeng. Ini katanya. Itu sulit untuk itu, maka itu di tataran biat. Kalau memang sulit, banyak orang thariqah tidak sampai usul pada Allah, mandek pada bab karomah, dan kadang-kadang bukan karomah, itu istidrak, artinya punya kelebihan. Biasanya orang itu ngebunget kelebihan, dan majurubin kalau punya campuran biasanya wampuh-wampuh kabeh, wawas, tokon atau kokene, bayar mundur al-masyhur, al-mazubin, al-marhum. Siapa tidak tahu bayar mundur? Itu juga campuran jin sama.
Om Banten, lap kono. Iya betul ini. Oh neng guru menara Mangunsari. Ya Abdul Hadi, ya Abdul Haq, ya Abdul Hadi, ya Abdul Haq. Aja bendina kamu dia. Rumah semua ulama di Kediri menghormat ke Poso, ke Dazuli, Kusmi semua ikram Bapak Himan Mbah Mundir. Ya perantau sampai di Jawa Barat meramal Jepang 3,5 tahun hilang, dikejar Jepang, kecekel kakaknya yang dikampite kakaknya sampai dicabuti kukunya itu, tangannya, kakinya supaya ngaku. Bapak yang meramal Jepang 3,5 tahun itu Mbah Mundir. Mbah Mundir itu jahil, tidak pernah ngaji kecilik, tapi waras ilmunya labuni itu. Sering kalau maghrib poso habis maghrib itu biasa Mbah Mundir dulu dan ikut mengamalkan bahkan menyiarkan hadiah. Begitupun Kusmi yang masyhur wali itu juga nyarang hadiah sebagai pelosok. Ini memang sulit waktu itu juga makan baik. Alhamdulillah sulit apapun walidah mudah. Maka kenyataannya ada kan tembaga dia, ada kanak-kanak dia, kanak-kanak itu tidak pernah terdengar kita. Ada kanak-kanak dia, diberi. Dia tidak bisa menangis. Anak ayo menangis, kita tobat dengan Allah SWT. Soalnya kasih Nabi, nangis, bisa nangis anak-anak. Cerita lainnya belum mikir berapa astagfirullahaladzim, astagfirullah, itu nangis itu. Tanda kalau kanak-kanak pun dibuka hatinya oleh Allah. Maka yang dua astagfirullahaladzim gak bisa nangis. Sehingga anak-anak tidak zikir, tidak mau nangis. Tangis itu adalah tanda-tanda kelunaan hati. Ini bukti kalau apa itu usul kita nggak tahu usul dan tidak, yang tahu hanya Allah. Tapi indikasi Allah itu tabel walau batin ini bisa dilihat. Antara lain kelunaan hati. Kalau simpel nangis yang nyapa teh cilik jak nangis nang Allah kok gampang nangis. Itulah anak kecil. Kajian realita bahwa nyoto cah cilik kena tidak nang Allah SWT. Lagi nyoto rasa engkel-engkelan, betul kan? Ngobrol petis bang, petis psikologi. Sudah makomnya bukan makom mujadalah, bukan makom muhasabah, tapi nyoto. Maka barang di makom mujadah muhasabah itu barang yang belum nyata. Neraka enak boga. Kita membenarkan kalau wong di luar Islam tetap enak orang, apalagi PKI. Kalau kita belum tahqiq, saya Nabi Idris ya, Nabi Idris pernah neraka. Saya Nabi Idris, semua manusia ada yang tahqiq. Yang dikubur itu aja belum tahqiq kok. Cik mengalam makbaro. Ya kan? Belum sampai neraka. Pada maksa belum tahu yang mati itu. Apalagi sing urip. Hanya tahqiq pati. Bab siksa kubur. Nang siksa neraka belum ada hisab kok. Betul balik. Ini belum tahqiq neraka enak, belum bisa tahqiq. Siksa kubur yang dirasakan, belum siksa neraka, belum surga. Ya nikmat kubur aja karena dihadiahi sing urip ya Allahu, maka dia merasakan. Ya nikmat kubur saja, belum nikmat akhirat al jannah atau an-nar. Itu yang mati, apalagi ada sing urip. Tanahnya yakin milo lega dikai hidayah, yakin iku angel. Kon yakin rokok enek mulak-malik milo sampai diharamne belajar filsafat, ojo bahasa filsafat. Boleh kritis banyak pertanyaan sisi bertanya soal benar dan bukan tahu. Nah ini dikhawatirkan. Maka filsafat diharamkan karena belum kuat. Pasung sama terus. Zaudian yang nggak nutup, yang ada akalnya mengejar terus. Akhirnya pinter. Wong kita sedang ibadah sudah dekat Allah kok salat barang. Itulah penyimpangan dalam tauhid yang di kejawen Jawa itu. Keyakinan Jawa ada. Bahkan tidak sedikit umat Islam ikut-ikut gak salam, kata salah bain misalkan. Inilah yang dikhawatirkan ulama. Tapi makrifat sendiri sebetulnya tidak diharamkan. Salah aja.
Maka apabila ada cara menyelamatkan, belajar makrifat tidak merusak syariat, ya tidak jadi haram. Haram itu sendiri mufakat bainahum. Haram itu mufakat bainahum, Qur'annya tidak ada. Mengapa mengharamkan? Karena hum ini tidak mampu untuk mengajak manusia kepada Allah. Kalau bisa dia tidak hum tidak ada, maka hum minal arifin dia tidak ada mengharamkan. Minal mursyidin tidak ada mengharamkan. Yang mengharamkan hum yang bukan mursyid. Bahkan mursyidin menafik bitorikotihi, bukan ngalam, malah melok yang torikoh. Tapi hum yang mengharamkan adalah hum yang bukan ulama-ulama arifin atau mursyidin. Nah, kalau demikian, maka orang itu ada ahli fikih, ahli tauhid, ahli tafsir seperti Quraisy Syihab itu mufasir jambal. Dia itu bukan ahli usul untuk standar tasawuf, untuk saat yang beliau ulama besar. Kajian ilmiah mungkin alim dia mungkin, tapi lihat standar pengetahuannya dia dokternya ya bukan dokter tasawuf, tafsir hadis. Dari kajian ini dia bukan ahli tafsir, bukan ahli tasawuf, ahlinya tafsir hadis. Maka TV gak tahu ngomongin tasawuf, ngomongnya tafsir. Karena dia tidak mau bicara, mengharamkan tidak mau, melarang tidak mau, dan tidak menyuruh. Nah, maka mari kita memahami ini.